Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-mukarramun, para asatidz, para kuyaha, dakatir. Hari ini kita melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Babus sobri, bab tentang sabar. Ini makan mupahan orang. Sing sabar. Halaman berapa? 22. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Surat Ali Imran ayat 200. Lengkapnya, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasobiru, dan tingkatkan kesabaran kalian. Ada bahasa isbiru, wasobiru, bersabar dan tingkatkan kesabaran. Menurut para ulama atau sebagian mufassir, kalau kata isbiru, bersabarlah, itu melibatkan satu pihak saja. Tapi kalau sobiru itu melibatkan pihak lain. Kalau isbiru misalnya kita bersabar, seperti yang kita ketahui ulama membagi kesabaran itu pada 3 kelompok besar. Pertama, sabar dalam ketaatan. Ngereuyeuh we salat, teu pernah ninggalkeun. Ngereuyeuh zakat, ngereuyeuh ngalaksanakeun pirang-pirang kewajiban. Kita sabar dalam ketaatan. Anu kedua, sabar dalam meninggalkan atau menjauhi kemaksiatan. Ente abok, tidak pernah meminum minuman yang memabukkan, cukup jus. Bisa strawberry, bisa jus jambu, sirsa. Lebih banyak pilihan yang halal sebetulnya. Kenapa harus memilih yang haram? Ketika bertahan kita minum jus, tidak minum whisky, brandy, kalau dulu banyak whisky, brandy atau alkohol campur lem, tamu Sprite, misalnya Sprite, berarti kita bersabar. Kemudian bersabar ketika menghadapi musibah. Bersabar menunggu air teh, isbiru. Nabi juga ketika Isra tawari dengan minuman. Pertama air putih, kedua air susu. Kayak nyebut juga air arak. Tapi Nabi memilih air susu. Ketika diinginkan
memilih air teh atau air ginseng. Kita lebih memilih air jus. Catat nih. Bisa pengajian deh sana. Bukan untuk agenda hari ini, agenda yang akan datang. Dasarnya, ima pengajian rutin jadi salihin mah yang nyoba namakeun minimal sampai akhir kepengurusan tamat jadi salihin. Nah kalau sobiru biasanya bersabar ketika menghadapi musuh dalam perang. Begitu dalam tafsir At-Tabari. Jadi ketika kita menghadapi musuh, kita berperang, bertempur, kita bertahan, teincah barilahan. Kasa anu kabur hasilnya, ngacirnya, itu bertahan. Itu namanya sabar. Sabar ketika menghadapi musuh. Namanya sobiru karena perlu penguatan dari kesabaran yang biasa. Karena ini perpadasian banyak. Paman Ajum, penting-penting yang lewatnya. Adi ceng, cek senyum dan air nyum, setelah cek aceng aceng. Aduh anu sarasian, baheula kan di leuweung, lewat pulang ke rumah itu kan biasanya lewat galengan Indonesia naon ya, lewat galengan sawah, pematang sawah, lewat hutan kadang-kadang, menghilangkan kasihan teh kujarawa. Nah setelah sobiru ada robitu. Robitu itu bersiap siaga di pos. Kalau dulu di batas wilayah kekuasaan muslim dan kafir itu ada biasanya pos jaga. Ya ketika berjaga bersiap sedia bisi aya musuh lewat itu bertahan dalam pos itu disebut dengan murabitah atau murabatah. Maka ada bahasa dalam Al-Quran setelah sobir ini warabitu. Jadi ketika para pengurus bertahan ikut piket malam walaupun di dalam kamar itu kamar zakat misalnya dengan hanya meminum kopi dengan martabak bawa ajengan itu sudah murabit itu nilainya besar. Di akhirat itu ada dua kelompok manusia yang tidak akan menangis. Pertama, orang yang ketika di dunia selalu cucur air mata karena ingat dosa. Yang kedua, orang yang selalu terjaga mata terkulem karena menjaga keamanan daerah. Maka piketnya luar biasa. Catat masih piket. Jadi rugi kalau seandainya pengurus masjid tidak piket. Makanya kalau seandainya tidak sempat piket minimal doa supaya anak piket jaga kuat. Kita bagian ustaz. Aya komen doa. Di berbagi tugas, tong kabeh tinggu borong pajengan yang ngajina ongkohnya piketnya ongkohan gitunya. Jadi kudu piketna anu bagian doa. Jarak jauh. Piket jarak jauh. Itu namanya murabatah. Termasuk orang-orang yang ditugaskan di daerah perbatasan. Masuk perbatasan laut itu kan kadang-kadang punya tugas berat. Harus memonitor masuk meraling laut namanya. Mending kalau susi tenggelamkan tenggelamkan. Dari bangsa itu tenggelamkan kumaha ada punya kekuasaan yang segala menjaga hukum. Dia bisa langsung bertindak, komunikasi segala macam. Itu bukan hal yang mudah orang-orang yang tinggal di perbatasan. Pahalanya tidak lebih sedikit dari yang tahajud malam, yang puasa Senin Kamis. Makanya diabadikan dalam Al-Quran dengan firman Allah di surat Ali Imran ayat 200, warabitu wattaqullah, yang dapat takut kepada Allah la'allakum tuflihun. Jadi kalau lihat ayat
200 surat Ali Imran ini ada 4 kunci kesuksesan kebahagiaan. Pertama, bersabar. Yang kedua, meningkatkan kesabaran. Yang ketiga, bersiap siaga di pos-pos penjagaan atau pos perbatasan. Kemudian keempat, bertakwa. Pasti dijamin sukses kata Allah, la'allakum tuflihun. Di kata sobar menghiasi ayat 200 ini sebagai landasan setiap umat manusia harus sabar. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wallahu a'lam bimuradi. Ketika seorang mufasir, seorang terjemah memang dicontohkan oleh para ulama di akhir ayat, di akhir hadis itu harus mengatakan wallahu a'lam bimuradi atau wallahu a'lam bishawab, karena pada dasarnya kita tidak tahu persis apa yang dimaksudkan oleh Allah. Ya. Ketika seorang narasumber berkata, menyampaikan kalimat-kalimat khutbah, apa yang disampaikan khatib itu tidak persis 100% seperti yang dipahami oleh jamaah. Bisa jadi apa yang disampaikan khatib itu di luar yang dipahami oleh jamaah. Apalagi ini firman Allah, firman yang mulia, yang tidak sembarang orang dapat memahami ayat-ayatnya. Beda dengan pendekatan sufi ya. Di pendekatannya bukan pendekatan pemahaman al-burhani seperti ini, tapi dengan pendekatan batin. Pendapat batin itu relatif sebetulnya lebih bisa mengungkap ya apa makna yang sebenarnya yang Allah firmankan karena kedekatannya dengan Allah. Kalau orang-orang biasa yang hanya berbekal ilmu tanpa berbekal batin yang suci, yang bersih, boleh jadi apa yang dipahami dari ayat Al-Quran itu ya, tidak seperti yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki. Makanya sebagai etika ketika kita menyampaikan terjemah atau makna dari Al-Quran, kita sampaikan wallahu a'lamu bimuradihi. Sebenarnya Allah yang sangat tahu dengan apa yang Allah maksudkan, Allah harapkan. Walanabluwannakum, dan benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Minal khofi, bentuknya bisa rasa takut, wal ju'i, bisa kelaparan, wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta, kasihan orang sadaya, wal anfusi, dan dengan jiwa, wa tsamarati, dan berbagai aneka buah, warna-warni buah. Sebagian orang bisa diuji oleh Allah dengan rasa takut, takut miskin, takut tidak dihargai orang lain, takut anak-anak temenang jodoh, takut sawah terpayu padahal bayarnya harus ada doan. Takut, berbagai takut yang banyak. Memang setiap orang punya rasa takutnya berbeda, tidak sama. Kalau sama berarti itu namanya rasa takut nasional. Corona nasional. Kalau sama-sama punya rasa takut berbeda. Jadi makanya disebutkan ada yang rasa takut karena kelaparan, bisa juga kekurangan harta, bisa juga takut ayam marogahala, ada yang membunuh, wal anfus, atau ketidaktersediaan buah-buahan. Ada orang yang menggantungkan hidupnya, kebahagiaannya, kesejahteraannya dengan buah-buahan. Tukang buah, punya pelakan, tukang kadu, biasanya kan nungguan panen kadu, tukang salak nungguan panen salak, tukang duku nungguan panen duku, tukang sirsak nungguan panen sirsak. Jadi banyak yang merasa takut
dengan kehilangan buah-buahan. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan, sampaikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Pada dasarnya apapun yang ditakuti itu, seandainya Allah melindungi, memperhatikan, maka rasa takut itu tidak perlu, karena Allah sudah siapkan segala-galanya. Dan andaikan yang ditakutkan itu benar-benar terjadi, boleh jadi Allah sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik, karena di balik setiap peristiwa itu pasti ada hikmah. Aya di alam dunia yang terjadi tanpa hikmah, jadi ada hikmah di balik segala yang terjadi. Di ayat ini yang ditekankan adalah nilai kesabaran. Basyiris sabirin. Kemudian di surat Az-Zumar Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan dibalas ajrahum, pahala mereka, bighairi hisabin, tanpa ada hitungan. Jadi tidak berbatas, tidak ada batasnya. Ketika Allah menghendaki balasan bagi mereka yang sabar, maka balasannya tidak dihitung 10 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi Allah bisa membalas pahala mereka yang sabar tanpa ada batasnya. Luar biasa. Kemudian yang lainnya surat Asy-Syura 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ini ada 3 kata penguat atau adatut taukid di dalam ayat Al-Quran ini. Ada wa, ada yang menafsirkan ini wanya waw sumpah, bukan waw biasa, waw atap. Kemudian lam taukid, lam untuk menguatkan. Kemudian ada inna itu huruf taukid. Lamin azmil umur, lamnya juga harap taukid. Kalau dalam kajian bab agoh, ilmu ma'ani, ketika seorang menyampaikan ungkapan, ujaran kalimat, itu harus disesuaikan dengan kondisi audien, pendengar, mustami. Ada suatu keadaan di mana mustami ini dapat menangkap apa yang disampaikan oleh penutur atau narasumber tanpa perlu menggunakan kata penegas. Kata penegas itu seperti demi Allah wa, atau benar-benar, itu lam taukid. Inna sesungguhnya itu kan penegas. Nah, kalau dalam kondisi biasa, maka kalimatnya itu tidak perlu ada huruf taukid, kata penguat. Maka kalimatnya disebut al-kalam al-ibtidai, kalimat yang tidak perlu penguat. Tapi ada juga audien ini yang meragukan apa yang akan disampaikan oleh penutur. Ya, audien atau mustami yang mungkin meragukan apa yang ingin disampaikan oleh mustami, narasumber, mutakalim, maka mutakalim perlu menggunakan satu kata tauhid, misalnya dengan inna atau dengan wawu atau dengan lam. Namanya al-kalam at-talabi, karena membutuhkan huruf tauhid. Nah, seandainya audien mustami ini keadaannya menolak atau mengingkari, maka sang mutakalim, penutur, perlu menggunakan lebih dari satu tauhid. Itu namanya al-kalam al-inkari. Ya, al-kalam al-ibtidai untuk yang biasa-biasa, al-kalam at-talabi bagi yang meragukan, mutasyakkik, al-kalam al-munkiri itu bagi orang yang mengingkari. Itu perlu 3. Tahu misalnya dengan Allah ayat abogohanya misalnya cek akan amin itu
Percaya. Uhibbuki abdi teh bogoh ka neng nya. Cek neng teh. Cek si neng nororos akang, berarti melakukan. Maka kulit tambah nu kamu teh. Wallahi uhibbuki. Demi Allah abdi teh bogoh ka neng. Atawa inni uhibbuki. Bener-bener abdi teh bogoh ka neng. Nah, itu namanya kalam atau tapi kamu cek si neng teh akang mau nyebut bogoh, tapi teu pernah sakali ngajak ka Jogja, Balanja, sekali ngajak jalan-jalan, tak berarti nolak nilai cinta kang uang. Maka ajengan uang perlu menggunakan lebih dari satu tauhid. Wallahi inni la uhibbuki. Demi Allah, benar-benar akang teh bogoh ka neng. Nah, di sini ada 3. Ini menunjukkan bahwa suasana masyarakat atau sebagian ada kaum mukminin ya, ketika menghadapi sesuatu meragukan atau bahkan menolak tentang nilai kesabaran. Benar itu sabar teh bisa membuat sesuatu yang baik? Benar nggak kesabaran itu bisa memberikan kebahagiaan? Maka Allah dalam ayatnya seakan-akan menjawab mereka yang menolak tentang pentingnya arti sebuah kesabaran. Firman Allah, walaman sobaro wa ghafaro. Benar-benar orang yang bersabar, benar-benar benar-benar orang yang sabar, wa ghafaro, dan memaafkan orang yang melakukan kejahatan kepada dirinya. Inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya kesabaran dan juga memaafkan kejahatan orang lain kepada diri kita itu perbuatan yang mulia. Oh, itu ya. Jadi Allah itu menugaskan kepada mereka yang mungkin menolak akan mulianya, pentingnya arti kesabaran dengan firman Allah yang dikuatkan dengan beberapa huruf tauhid. Itu dalam kajian ilmu balaghah. Kalau dikaji dengan ilmu balaghah atau spesifiknya ilmu ma'ani. Wa qala Allah Ta'ala, berikutnya masih penulis ini mengambil rujukan ayat-ayat Al-Quran yang harus dijadikan landasan melakukan perbuatan sabar. Ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, termasuk ajengan wah sudah ada sinyal-sinyal ingin bertambah lagi. Resepnya kata Allah, minta bantuanlah, minta pertolonganlah, minta tolonglah dengan cara sabar dan sholat. Ilamun sana, ajengan wah dia asik betul-betul sholat, berarti kaya. Di luar kebiasaan. Karena resep untuk supaya hajat kita dikabulkan oleh Allah adalah sabar dan sholat. Jaminan Allah, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian terakhir penulis kitab ini mu'allif merujuk surat Muhammad ayat 3. Wala nabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin. Dan sungguh kami akan benar-benar menguji kalian. Lam tauhid, nun tauhid, semuanya menguatkan. Wala nabluwannakum, benar-benar kami kata Allah akan menguji kalian hatta na'lama, sehingga kami tahu al-mujahidina minkum, mana mereka yang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah di antara kalian, was-sabirina, dan mana orang-orang yang sabar. Jadi sabar itu selalu menjadi pusat perhatian Allah. Wal ayatu, dan ayat-ayat bil amri, tentang perintah bis sabri,
melaksanakan kesabaran, wa bayani fadlihi, dan penjelasan tentang keutamaan sabar, kathiratun banyak, dan ma'rufatun populer, dikenal, diketahui. Nah, hadisnya baru, hadis pertama terkait dengan kesabaran. Wa an Abi Malikin, hadis ini diterima dari Abi Malik Al-Harits bin Asim, yakni Harits bin Asim Al-Asy'ari, yang punya haluan Imam Asy'ari, atau juga bisa Dzurriyyah Al-Asy'ari. Qala, berkata yang paling dekat, Abi Malik Al-Harits bin Asim, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Di dalam bacaan yang lain, at-tuhuru syatrul iman. Non beda at-tahuru jeung at-tuhur. Kalau at-tahuru itu isim, kebersihan itu bagian dari iman. Kalau at-tuhur, bebersih teh bagian dari iman. Kita juga kebersihan, maka bebersih. Perbuatan itu bebersih, itu at-tuhur. Lamun kata benda kebersihan itu at-tahur. Jadi baca ada yang at-tahuru, ada yang at-tuhur. Tapi yang populer at-tuhur, jadi bebersih. Jadi perbuatannya amalia, membuang sampah dari masjid, mengepel, ya, menghilangkan debu, ya, setiap hari di masjid, di lantai bawah, lantai atas, itu tuh at-tuhur. Nah, itu nilainya luar biasa. Pahalanya setengah dari pahala iman. Di pahala melakukan gerakan kebersihan, pahala mengepel lantai atas, pahala ngabersihkeun toilet, ya, pahala ngabersihkeun dapur supaya tercepal, Ibu Dewi, ya, Ibu Rohimah. Nah, eta teh pahalana setengah dari pahala keimanan. Bukankah iman itu pahalanya masuk surga? Jadi seandainya seorang sudah memiliki iman, maka sebenarnya dia punya tiket masuk surga. Wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi la jinanihi wa bi anna marji'a kafir la jahannam. Itu ya di subul iman itu. Kapi balikeun jalma Islam ka sawarga, kapi balikeun jalma kufur ka jahannam. Jadi iman itu tiket memasuki surga. Berarti pahalanya besar sekali. Bisa membebaskan orang walaupun sepanjang hidupnya penuh dengan dosa. Ketika seorang melakukan perbuatan dosa, bahkan dosanya berulang kali, bahkan dosanya seumur hidup, tapi seandainya di dalam detik-detik akhir menjelang kematiannya dia menyatakan keimanannya kepada Allah, maka bisa jadi orang itu masuk surga. Dan sabda Nabi, man qala la ilaha illallah, yang menunjukkan keimanan, dakhala jannah. Jadi pasti orang yang beriman itu masuk surga. Walaupun sebagian ada yang bayang-bayang dari neraka. Tapi pada akhirnya ujungnya tiket masuk surga itu adalah iman. Jadi walaupun punya dosa yang banyak, punya dosa besar, seandainya iman tetap melekat di dalam hati, maka pasti ujung-ujungnya akan masuk surga. Nah, kebersihan pahalanya setengah dari pahala iman. Luar biasa ya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Walhamdulillah, sedangkan kalimat alhamdulillah atau membaca alhamdulillah itu bisa memenuhi mizan. Mizan itu timbangan amal. Orang yang diselamatkan oleh Allah kelak di akhirat itu ketika timbangan amal kebaikannya melebihi timbangan amal keburukan.
Rasul yang mulia pernah mengingatkan kepada kita, takutlah pada 7 tempat yang mengkhawatirkan. Ada 7 tempat yang mengkhawatirkan, menakutkan, harus kita perhatikan. Pertama, pada saat sakaratul maut. Itu yang pertama. Karena sakaratul maut ini adalah penentu apakah orang ini akan selamat atau celaka. Orang yang usianya 65 tahun, dalam usia 65 tahun kurang 3 menit melakukan dosa, tidak pernah berbuat sedikit pun kebaikan. Itu tukang nonjok, tukang ngagorok, tukang membuatkan anrok sepanjang hidup nanti hampir tidak pernah ada kebaikan. Tapi menjelang-jelang detik kematiannya, dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka dia akan selamat. Tapi sebaliknya ada orang yang 65 tahun, dalam usia 65 tahun kurang 3 menit selalu melakukan amalan kebaikan, berbuat kesalehan, tapi di akhir-akhir hayatnya itu melakukan sesuatu yang dikategorikan musyrik, maka kebaikan yang 65 tahun kurang tidak bermakna apa-apa. Dia akan mati dalam keadaan celaka. Maka yang menentukan juga bahagiaan, keselamatan masa itu adalah bagaimana detik-detik akhir kehidupannya, yang di dalam bahasa agama disebut dengan al-khatimah. Orang yang akhir kehidupannya baik maka akan memiliki gelar husnul khatimah. Orang yang akhirnya buruk itu disebut dengan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, setelah sakaratul maut, ketika berada di alam kubur, ada siksa kubur, itu yang menakutkan. Tapi bagi kita yang suka salat malam, baca Al-Quran, puasa Senin Kamis, dan kita semua mengabdikan hidup kita di masjid, insya Allah di alam kubur akan selamat. Banyak orang yang mengira di kubur itu tidak ada tidak ada fitnah, tidak ada kesengsaraan. Maut mama oteh itu di padang mahsyar. Tapi tidak begitu. Bukankah Nabi mencontohkan pada kita sebelum akhir salam sholat itu harus membaca doa. Dianjurkan kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu menunjukkan azab kubur itu ada, siksa kubur itu. Jadi tidak langsung saja meninggal nanti aja ketemu di padang mahsyar, ya tidak. Ada tahapannya. Kata Nabi termasuk yang harus dikhawatirkan ketika berada di alam kubur. Kemudian yang ketiga, ketika dibangkitkan dalam kubur, bagaimana keadaan manusia ketika menghadapi perjalanan panjang yang sangat menakutkan. Kemudian pada saat menerima buku catatan amal, nanti kan di akhirat itu setelah dibangkit dalam kubur, masing-masing menerima buku catatan amal. Kemudian ditimbang, nah itu mizan namanya, ditimbang. Nah, andaikan kita tidak banyak melakukan amal kebaikan, amal ibadah, ada bacaan yang bisa menjadikan timbangan amal itu berat. Apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyaklah membaca alhamdulillah, karena bacaan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Kemudian wa subhanallah walhamdulillah, termasuk ucapan bacaan subhanallah walhamdulillah tamla'ani, kedua-duanya memenuhi. Atau bacaan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi ma bainas samawati wal ardi, lokasi ruang antara langit dan bumi. Jadi bumi dan langit akan penuh dengan ucapan subhanallah walhamdulillah. Di hadis yang lain itu biasanya
ada dipadukan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu bacaan yang bisa memenuhi timbangan. Nah, lihat hadis ini, jadi harus subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Nah, itu bisa memenuhi timbangan amal, bisa memenuhi langit dan bumi. Kemudian wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Dalam sebuah hadis, man hafaza ala salati kanat lahu nuran. Man hafaza, barang siapa memelihara ala salati, akan salatnya, terhadap salat, kanat lahu nuran, maka salat itu kelak baginya akan menjadi penerang cahaya. Tongsian adalah kubur raya salat, tongsian upaya kena padang mahsyar dan ayat salat. Man hafaza ala salati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan, bukan hanya cahaya tapi juga sebagai bukti dan juga sebagai keselamatan di hari kiamat. Jadi orang-orang yang suka menjaga salatnya insya Allah aman, tidak usah takut dengan apapun. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak perlu takut, tidak perlu sedih, karena punya modal salat, tinggal perbaiki salatnya. Nah, kata Nabi, salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah burhan. Burhan itu kan bagaimana argumentasi, bagaimana dengan bukti, bagaimana dengan hujjah. Nah, sebagian ulama menafsirkan di mana sedekah ini bisa jadi bukti untuk pelakunya. Dalam sebuah hadis Nabi itu di tempat yang lain, la tazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Dua telapak kaki manusia pada yaumul hisab tidak akan bergeser. La tazalu qadama abdin, dua telapak kaki seorang hamba Allah kelak ketika berhadapan dengan Allah pada saat yaumul hisab, hari perhitungan, tidak akan pernah bergerak hatta yus'ala an arba, sehingga ditanya tentang 4 hal. Di semua orang akan ditanya tentang 4 hal. Hatta yus'ala an arba, an umrihi fi ma'afna, usianya yang pertama tanya. Umurnya digunakan untuk apa sampai habis. Ada yang usia 20, 30, 40, 50. Panjang umur, banyak amal, itu luar biasa hebat. Panjang umur, dosa terus-terusan, silakan. Menikah yang panjang umur tapi banyak amal daripada panjang umur banyak dosa. Tapi anu mantap di sana panjang umur panjang amal. Orang sering kan mungkin ke Allah, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah panjang tawil umri, tapi tak panjang teuing. Panjang teuing mah batu panjang normal, ya Allah panjangkan umurku. Saya juga minta pada Allah, Allah panjang umurku. Andaikan semua pengurus masjid yang ada sudah meninggal, aku akan ikut. Nah, itu kan normal. Jadi panjang kita panjang teuing. Amun jamaah geus maot kabeh tah pengurus ayeuna. Abdi nuturkeun eta mah normal maot. Plong misalnya 200 tahun batur, incuk yang tengah deketan nya. Yang biasa ya Allah mah. Umma tawil umri, Allah panjangkan usiaku yang sekiannya ketika aku wafat aku husnul khotimah gitu ya. Mudah-mudahan jadi normal aja. Tong sieun maot da masuk surga mun teu maot-maot. Jadi kita akan peroleh surga itu lamun orang maot, lamun teu maot mah tidak akan sampai ke surganya Allah. Matakeun wae maot yang penting mah husnul khotimah, amal diterima gitu ya. Dosa-dosa diampuni, aman. Kapan sudah menjadi bukti? Nah itu an umrihi bima ditanya oleh Allah, umur digunakan untuk apa sampai habisnya. An jasadihi bima ablah, fisik anggota badan. Anggota badan ditanya digunakan untuk apa sampai menjadi tulang belulang, hancur luluh jadi tulang belulang. An jasadihi bima ablah. Kemudian ditanya juga tentang ilmihi, tentang ilmu. Bima amil bihi, mana yang diamalkan? Ilmu, umur, anggota badan ditanya tentang satu hal. Tapi yang keempatnya ditanya oleh Allah itu an malihi, tentang hartanya. Dua ditanya min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Ini dapatkan dari mana?
dan digunakan untuk apa? Nah, sedekah ini perintahnya. Namun ditanya, anjeun baheula menang harta. Di mana anjeun menang eta harta? Di walar nusan ku pengurus masjid. Ieu ladang umumkeun request jamaah qabla Jumat. Ya. Dipakai naon? Dipakai zakat fitrah. Kali kumpulan lumayan, temu request orang 50.000 misalnya. Punten Bang ngomongkeun sing hasil maksa teh nya yang payutan maka kayak di hati lumayan we 50 nah kumpul kan tiap Jumat ayeuna sabaraha Jumat 10 kali Jumat kali 500 kali lagi zakat fitrah 62 kilo setengah 30.000 ya. Tapi yang 30.000 ini akan jadi saksi Allah sedekah. Maka ini wassadaqatu burhanun, jadi bukti nanti, jadi argumen kita bahwa kita mendapatkan harta yang sah, yang halal digunakan untuk kebaikan, untuk zakat. Kata Allah, dipakai zakat tukul ente. Kadang-kadang abdi sok nyandak libat dina waktos wengi seueur piket masih gaya. Itu kan bukti. Ya. Dari usadaan, baca ke usadaan, itu kita hadir. Jadi nilai liwat pada saat malam ketika dibawa ke Masjid Raya dimakan oleh petugas tiket itu menjadi burhan, bukti tentang harta yang digunakan di jalan Allah. Kan putih unggul mawana, surah Allah ente siang oge nyandak encan. Sabaraha mun dibawa putih unggul liwatan aya anu bagian beurang anu kabitaheun. Milaraan sebutna. Dicatet di. Watos dan kajengan Quran, kajengan Aam mau liwat tong peuting unggul. Sabab urang ge beureukkeun liwat. Supaya naon? Jadi burhan, itu tanda sedekah sebagai wujud penghalalan atas harta yang Allah berikan digunakan di jalan Allah. Itu tanya gua. Mata mending keneh loba-loba teuing harta. Sebab semakin banyak harta kekayaan akan semakin banyak dan semakin berat pertanyaannya. Pasti berat itu. Anu boga motor hiji lebih berat kan? Lebih ringan tibatan lu punya motor hiji, lu punya angkot hiji kasih beban nanti akan lebih ringan dibanding lu punya angkot 10. Nih, komo bandar bus bandar perahu, bandar-bandar gitu lebih banyak pertanyaannya. Nah. Makanya Nabi ketika berhimpun di sebuah majelis hampir tidak pernah memilih orang-orang kaya. Nabi berhimpun. Nabi memilih dengan orang-orang yang tidak punya, orang miskin. Kata Nabi, inilah orang-orang yang dimuliakan Allah yang kelak akan masuk surga setengah hari lebih dulu pada orang-orang kaya. Setengah hari itu kalau hitungan Al-Quran itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari hitungan di dunia ini dari akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan bumi di dunia. Jadi kalau misalnya orang miskin setengah hari lebih dulu masuk surga daripada orang kaya 500 tahun. 500 tahun. Nabi lebih orang yang miskin. Ya, kelupaan orang kan baru gak kena gini. Amin. Ya kelupaan orang. Iya, itu tong sedih, tong susah dengan misalnya keterbatasan kita dijamin oleh Allah tidak akan banyak pertanyaan. Kalau itu menghadap kalau tanya ke nana ya, saya asup lah langsung. Kayaknya kan motor tuh boga sepeda pagi eueuhan gitunya 5 butut masih asup dikit gitu caranya. Ya, coba segala loba. Sawahna, kebonna, mobilna, gedung-gedungna, majikana. Alhamdulillah. Majikana loba majikana kan. Ripuh penyajangannya. Pengalaman ajangan makan. Nah, itu sedekahnya. Di sedekah kalau kan jadi saksi bukti. Wassadaqatu burhan. Wasabru diatun. Kemudian sabar itu ada ya menjadi pelita teh penerang. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika.
Lamun aya bahasa laka wa alaika, lamun lam lil manfaatnya laka keur anjeun. Al-Qur'an bisa manfaat keur anjeun, wa alaika bisa melakakeun anjeun. Keur anu ngamalkeun Al-Qur'an, Al-Qur'an laka manfaat. Keur anu tara ngamalkeun Al-Qur'an, Al-Qur'an alaika. Kudu ngamalkeun laka. Matak ari khatib memen usul rezeki mah barakallahu li kalau berapa rezekinya nah. Tapi aja yang wasiat usikum wa nafsi. Gitu kan. Khatib lamun urusan rezeki berkah urangna barakallahu li karena walakum gitu mani. Lamun urusan kecelakaan dosanya usikum aja doa tah sing bener. Wa nafsi karena diri kaula. Mungkin dirancang itu pelajaran. Innallaha ya'muru bil 'adli. Dimulas deh kan. Ini ayahnya. Tapi yang tidak begitu dan ajengan kalintar ya. Kullun nasi yaktu. Setiap orang itu akan berangkat segera pagi-pagi. Babayun nafsahu, ada orang yang menjual dirinya, pamuktikuha, kemudian dia membebaskan dirinya. Tapi juga kalau pembikuha ada yang mencelakakan atau merusak diri. Kalau kita keluar pagi-pagi, kemudian kita memulai dengan berbagai kebaikan, maka dengan kebaikan itu dia akan membebaskan dirinya dari jahanam. Kita muktikuha itu. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan membebaskannya dari neraka jahanam. Tapi bagi mereka yang keluar, kemudian dia melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu akan menjadikan penghancur dirinya, mubikuha. Jadi tergantung kita, apakah kita akan memilih amal yang bisa menyelamatkan kita dari jahanam atau membinasakan kita ke neraka jahanam. Tergantung kita sendiri. Jadi bahasa hadisnya baba'un nafsahu pamuktikuha wa mubikuha. Hadis kedua, tiga ini. Duanya, terduanya akan saya. Wa an Abi Sa'idin. Hadis ini terima dari Abi Sa'id, Sa'd bin Malik, yakni Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna nasan, ada seorang manusia minal ansari, dari kelompok Ansor. Kelompok Ansor berarti orang-orang yang ikut bersama Nabi dari Mekah hijrah ke Madinah. Berarti orang-orang asal Mekah berarti minal Ansor. Sa'alu, mereka kelompok orang ini meminta Rasulullah kepada Rasulullah. Cing Rasul gaduh hormat, fa'atahu, maka Rasul memberi mereka. Summa sa'aluhu, kemudian datang lagi. Tadi minta datang dekat Nabi, sa'aluhu, nyungkeun deui, meminta lagi kepada Nabi, fa'atahu. Kemudian Nabi memberi lagi. Jika lain sekali minta, ayo geus diumitian merek. Batak pengurus zakat sekarang sok kaburan minta artinya biasa kali datang deui gitu nya dumput. Nah, Nabi mah ketika diminta oleh orang yang datang Nabi memberi. Diminta ke orang eta keneh masih memberi. Hatta nafida ma indahu, sehingga apa yang dimiliki Nabi nafida habis semuanya. Dan Nabi diminta oleh sekelompok orang itu sampai habis. Tanya sana ma indahu hatta nafida, sehingga saeb ma hartos, korma, tuangan indahu dari Nabi. Karena diminta lebih dari satu kali habis. Masih kena minta, ya nu eta teh geus beak. Masih kena minta. Yang karena teh aya we. Pakola terus Nabi nyarios ngawala lahum kaya man minal ansor. Kaya sahan nasan minal ansor, kaya kelompok orang ti golongan ansor. Kata Nabi, hina anfaqa kullasyai, ketika Nabi memberikan semua yang dimiliki, yang ada di tangannya. Ketika semua yang di tangannya udah habis semua, Nabi berkata, ma yakun indi min khairin
Alan addakhirahu ankum. Segala yang ada di tanganku, kebaikan khair ini bisa bermakna rezeki, bisa bermakna harta yang baik-baik. Segala yang aku miliki sudah tidak ada lagi. Falan addakhirahu ankum. Aku tidak pernah menyimpan untuk tidak diberikan kepada kalian. Pada waktunya sadari kalian. Dari Nabi itu ketika ada rezeki tidak pernah sisakan untuk hari esok Nabi. Jadi kalau seandainya misal sekarang kebutuhan keluarganya untuk makan sudah dipenuhi, masih tersisa 2 karung, ada apa, ada uang, diberikan. Termasuk pada yang minta-minta seperti ini, diberikan semua. Kurang mah kuat, 2 juta, itu nggak 50.000 tuna, 110, paling ke 20.000 kalau warga. Kurang sieun namanya, sieun. Cek urang teh Nabi teh, Nabi bilang, oh memang payu kayak, suka doa, diberi ku Allah ada urang, mau diberi. Rasional orangnya. Nabi waktu diminta sekali minta masih diberi ya orang macam udah berdosa macam orang simpan resa wae atak teh aneh nyimpen dina deposito anu 1 miliar 2 miliar kalau bae sieun teh jangan lebih dari 2/3. Nah itu contoh banyak tapi kadang aja ya uang yang disimpan di deposito di bank itu belum tentu jadi rezeki ya punten ya ayeuna nyimpen 1 miliar dengan yang di deposito punten nya mau tinggalan di Batam Bojona kayak kawin si ibu udah kumaha dan dinikmati teh di sana maru itu mata keluarga dan tadi pakai meli martabak masjid pakai meli jus masjid kan bisa gitunya apa pasar barunya. Jadi Nabi berpesan jadi apa yang aku miliki sudah dikeluarkan semua. Aku tidak pernah menyimpan sesuatu disisakan untuk besok hari. Tapi ingat, wa may yastaqfid yu'iffahullah. Kalau seandainya seseorang yang menjaga diri, menahan diri untuk tidak meminta-minta, itu iffah namanya. Jadi tidak meminta kepada orang lain, wa may yastaqfid yu'iffahullah. Allah akan mencukupinya, Allah akan memenuhi kebutuhannya karena tidak meminta kepada selain Allah. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada kebutuhan sekuat tenaga penuhi dengan jerih payah sendiri. Jangan sampai meminta bantuan kepada yang lain. Itu misalnya namun karena keenakan, bangun capeknya. Kita boleh datang, minta kabar, kabar, gitu ya. Yang itunya, gitu, kayak bisa tahu, bisa terus kebiasaan, jadi tidak akan pernah merasa cukup. Nah orang ayo limit itu isuk mau ngaganggu duit kas, bas, itunya. Maka Allah akan cukupi, mungkin dari jalan lain, ya kadang kayak undangan syukuran, ada undangan kajian, gitu ya. Itu kudu bahas gitu. Ya, karena menahan diri dan meminta. Wa may yastaghni yughnihillah. Orang yang merasa cukup tidak minta bantuan dari yang lain, Allah akan cukupkan juga. Sugih teh berarti butuh sejen gitu. Wa may yatasabbar, barang siapa berusaha sabar, yusabbirullah. Bisa disukunkan ya yusabbirullah Allah, yusabbirullah. Maka Allah akan menjadikan dia sabar. Yang penting asal orang waktu kuat, kia deui mah aing kita gitu. Kia deui mah aing mah kita tetep sabar. Jadi kita harus apa? Harus berusaha. Ada niat kuat dalam hati kita ingin bertahan, sabar dan bertahan, menahan diri. Mudah-mudahan pengajian rutin ini bermanfaat Allah sekalian yang memberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Mudah rezeki itu dibalai, dilancarkan segala urusan, menyaksikan segala babak sadar. Apa yang dihajarkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.